Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel saya dengan Odi Ari. Bila saat ini Anda sedang mencari mobil MPV mewah, mungkin Toyota Alphard menjadi pilihan Anda. Ya, kenapa Toyota Alphard saat ini memang harganya juga secondnya sudah murah ya, sekitar 250 jutaan. Yang saya mau bahas di sini adalah Toyota Alphard tahun 2009 tipe G atau biasa disebut generasi kedua. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan bila Anda memiliki mobil Toyota Alphard? Simak video ini sampai habis, jangan Anda skip, agar Anda mendapatkan informasinya secara utuh. Pastinya mobil ini sudah tidak asing lagi ya di jalan, pasti Anda sering melihat mobil ini di jalan, karena mobil ini memang sangat banyak sekali diminati di masyarakat Indonesia. Nah, saya tidak akan membahas terlalu banyak mengenai fisiknya. Kita bisa lihat dari samping ini, mobil Alphard ini memang MPV berukuran besar. Dia mempunyai panjangnya 4,8 meter, dia tingginya 1,9 meter, dan lebarnya 1,8. Untuk bagian samping sendiri memang sedikit ada perubahan dari generasi pertamanya ya. Dia desainnya mengotak, tetapi tetap kelihatan lebih bulat karena ada garis-garis di bodi bawah sini. Untuk kacanya juga dia memang sudah yang lebar-lebar. Dia juga sistemnya udah pastinya sliding electric door. Oke. Sekarang kita ke bagian depan. Oh ya, untuk velg dia standarnya ukuran 17 ya. Di bagian depan di sini berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi kedua ini dia mempunyai grill yang horizontal, chrome yang lebih besar. Untuk lampunya juga dia memang lebih besar juga. Dia udah proyektor LED dan fog lampnya juga di sini udah ada perubahan. Dia lebih memipih ya, lebih kecil. Di depan ada dua sensor parkir dan ada kamera. Sini dengan lambang ciri khasnya mobil Alphard ya, seperti ini ya. Oke. Untuk bagian samping sini juga dilengkapi ada kameranya. Jadi kamera ini terhubung di layar di dalam untuk bagian samping dan bagian depan. Oke. Untuk bagian belakangnya memang ada juga perubahan di lampunya, dia sudah lebih kecil ya. Dia lebih kecil dibandingkan generasi pertamanya. Ini namanya kan juga udah facelift. Dia juga di sini ada aksen chrome 2. Di sini lampu mundur dan modelnya dia sudah ada LED. Lampu stopnya udah LED, lampu mundur dan lampu sennya tapi masih halogen. Nah, di sini juga udah ada spoilernya yang besar, dua sensor parkir dan tulisan Alphard. Mobil Alphard ini tipe G ya teman-teman ya, tipe yang G. Oke, sekarang kita akan lihat interior bagian mobil Alphard ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di bagian sisi pengemudi dalam mobil Toyota Alphard tahun 2009 tipe G ini. Di sini sih rasanya bagi teman-teman yang suka bawa mobil sedan atau bawa mobil kecil memang kelihatan berasa banget perbedaannya. Yang pertama di sini saya berasa lebih tinggi ya posisinya. Terus yang kelihatan paling mencolok yaitu dia ukuran dashboardnya memang besar dan kacanya juga memiliki kaca yang besar. Jadi kelihatan mungkin harus beradaptasi lagi ya kalau biasa bawa mobil sedan atau bawa mobil kecil. Oke, sekarang kita lihat apa namanya spesifikasi dari Toyota Alphard ini di dalam. Nah, penampilannya seperti ini. Untuk setir, dia palang 4, ada aksen kayunya di bagian atas dan di bagian bawah. Di sini dilengkapi instrumen panel buat audio. Di sini buat MID-nya. Untuk setir sendiri ini udah tilt dan teleskopik. Nah, bagian pintu sini sudah ada memory seatnya 3. Sini bahannya udah soft touch. Di sini ada aksen chrome buat handle pintunya. Di sini power window-nya semua udah auto ya, semua udah auto. Di sini buat central lock-nya, di sini buat pengaturan mirror-nya.
Oke, sekarang kita ke sini. Toyota Alphard ini udah engine start stop. Nah, tombol ini untuk kamera ya, untuk kamera depan dan samping yang terhubung di layar tengahnya. Di sini ada auto trip, di sini pengaturan buat cahaya, pengaturan speedometer. Di bagian sini ada sensor parkir, di sini ada pengaturan ambience roomnya buat di belakang, nanti saya kasih lihat. Di sini ada posisi keamanan buat remnya. Di sini buat bagian reflect mirrornya. Oke, di sini juga ada penyimpanan kecil. Di bagian setir juga udah ada cruise control ya di bawah sini. Untuk lampu dia udah auto, sebelah kanan, sebelah kirinya dia sensor wipernya juga sudah auto. Dia dibaluti aksen kayu ya, yang natural dan beige warnanya untuk ketema. Nah, di sini dashboardnya memang lumayan besar ya. Tuh, jadi kayak memanjang begitu. Kacanya juga lebar. Di bagian tengah, oke, di sini ada 2 AC di sisi driver dan penumpang. Di sini layar MID-nya, audio. Nah, ini mobilnya CBU ya, jadi memang bahasanya masih bahasa Jepang, belum diganti. Jadi saya juga belajar sendiri sini untuk pengaturannya. Nah, ini posisi kameranya. Jadi terhubung di sini untuk melihat bagian depan dan yang tadi di spion sebelah kiri. Ini untuk pengaturan audio, AC-nya sudah digital, udah dual zone, dan di sini posisi transmisi matic-nya bentuknya zigzag seperti ini. Di sini juga ada penyimpanan. Nah, bagian penyimpanan. Di bawah juga di sini penyimpanan. Kalau buat penyimpanan memang besar ya, mobil Alphard ini mobil penyimpanannya di mana-mana nih. Nah, di tengah sini juga ada. Ini bisa dimajuin. Nah, bisa dimajuin, jadi dia ada slide lagi di sini nih. Simpan. Tinggal dipencet ininya aja, dia ke belakang. Oke. Untuk laci depan di sini juga ada penyimpanan. Nah, di sini ada penyimpanan kecil nih, kayak tersembunyi gitu. Cakep ya. Dilengkapi wall panel juga. Sisi sebelah penumpangnya door trimnya juga sama kayak di sisi pengemudi. Di sini dilengkapi wall panel yang lumayan besar. Oke, untuk airbagnya di sisi penumpang situ ada 1, di pilarnya juga ada 1. Di bagian pengemudinya ada airbag juga, di sini 1, sama di setir 1. Jadi total di depan ada 4 airbag. Untuk bagian atas ada vanity mirror yang sudah dilengkapi lampu. Di sini pengaturan lampu, penyimpanan kacamata. Di sini ada tombol untuk buka sliding door-nya sebelah kanan, ini sebelah kiri, dan ini untuk membuka sunroof-nya ya. Untuk membuka sunroof-nya. Oke, apalagi kira-kira di depan ya, sudah seperti ini penampilannya teman-teman. Nah, sekarang kita ke baris kedua di mobil Toyota Alphard 2009 ini. Oke teman-teman, saya udah di baris kedua di mobil Toyota Alphard ini. Memang pada intinya mobil MPV ini adalah di baris kedua ini. Ya, memang Toyota Alphard didesain buat kenyamanan penumpangnya di belakang yang sangat lega dan sangat nyaman. Bisa dilihat teman-teman, saya di sini tingginya 178 meter, mempunyai legroom kaki yang sangat lega, atasnya juga lega. Memang mobil ini sangat nyaman bila memakai jasa supir ya teman-teman ya. Jadi buat santai banget, enak banget di sini. Di sini juga model kursinya udah captain seat. Nah, di sini ada penambahan meja dengan wood panel bila teman-teman ingin menaruh minuman, kopi di sini biar santai. Terus atau baca buku juga bisa santai banget ya.
Untuk jendela dia memang ukurannya besar, jadi teman-teman melihat bagian luar tuh sangat sangat enak banget ya, sangat lega. Bila teman-teman juga ada cahaya dari luar atau lebih privasi lagi, di sini juga ada curtain, jadi bisa ditutup seperti ini, menambah privasi di bagian belakang ini. Untuk apa namanya, biar lebih lega, ini bisa dilipat lagi untuk jalan ke baris ketiga. Oke, di baris kedua ini juga sudah ada pengaturan AC tersendiri, bisa diatur juga dari sini. Jadi kita bisa mengatur sendiri di belakang. Di sini juga ada speakernya, 1, 2, 3, 4. Kalau audionya sih memang suaranya sangat enak sekali sih teman-teman. Ini buat ada TV sih, cuman nggak kepake medinya. Di samping sini udah ada AC. Di sini buat lampu baca. Oke, di sini sangat lega di belakang. Yang seperti saya bilang ya, Toyota Alphard didesain buat kenyamanan penumpang belakang. Untuk di belakang dia juga ada borasi wood panelnya. Di sana juga ada speaker 1, 2. Di sini juga ada penyimpanan door pocketnya. Di depan juga ada. Oke. Di pintu situ juga ada ini ya, ada airbag. Ini di pilar sini maksud saya juga ada airbag. Ini buat jalan ke baris ketiganya. Jadi misalkan keluarga, ini sangat memudahkan buat ke baris belakang. Di belakang juga joknya ada 2, dengan dilengkapi curtainnya juga. Untuk AC-nya juga di sana dan lampu baca. Di belakang juga ada speaker lagi tuh. Ada 2 buah. Ini kursinya bisa dilipat ya juga nanti sebagai bagasi. Misalkan memang tidak terpakai, ini bisa dilipat dua-duanya. Jadi menambah ruang bagasi lebih besar. Nah, di belakang juga udah ada sunroof yang besar. Jadi misalkan mau dibuka, masuk udara di puncak gitu, enak ya melihat pemandangan bintang-bintang. Ini sunroofnya cukup besar di sini di belakang. Dan di setiap pinggir-pinggir sini ada ambience light-nya. Jadi kalau malam tuh kelihatan ambience light-nya tuh warna putih. Ambience light-nya di sini warna putih. Nah, jadi memang mobil Alphard di belakang ini sangat lega dan besar ya teman-teman. Bisa dilihat jaraknya juga lega banget. Jadi misalkan mobil ini ada teman-teman ada bawa anak kecil tuh juga bisa lega di sini ya. Saya coba ke bagian baris ketiga. Aduh. Nah, saya udah di baris ketiga di Toyota Alphard ini. Di baris ketiga juga ada cup holder. Di sini juga ada aksen kayu. Nah, yang tadi saya bilang di sini juga udah ada curtainnya kalau silau. Udah dilengkapi AC juga, speaker, jadi suara sampai ke belakang ya teman-teman. Suaranya sih bagus di sini. Ini di baris ketiga tuh. Di sini juga ada speaker lagi nih di belakang. 1, 2. Oke, sekarang saya mau coba berkendara dengan mobil Alphard ini. Gimana rasanya kalau nyetir sendiri ya? Biasanya kan disetirin ya mobil ini ya. Saya mau coba bawa sendiri. Ini sliding door-nya. Nah, memudahkan kita juga gampang dan keluar masuknya karena memang lebar sekali sini. Oke, sekarang kita mau coba yuk buat ngendarain mobil Alphard ini. Kali ini saya ada di depan ruang mesin Toyota Alphard tahun 2009. Bisa dilihat di sini kapasitasnya 2500 cc, 4 silinder. Percepatan otomatisnya 6, digerakkan dengan roda depan ya. Kalau dilihat di sini simple, nggak ada cover-covernya. Jadi memang bentuknya seperti ini, masih kayak banyak ruang-ruang kosong ya bentuknya.
Tapi masih oke lah. Dia punya tenaga maksimalnya itu 170 horsepower dan torsinya itu 235 Nm. Alphard tahun 2009 tipe G. Yang pertama sih yang tadi saya bilang harus beradaptasi lagi karena yang biasa bawa mobil sedan atau mobil kecil mengendarai mobil ini harus beradaptasi. Yang pertama, dia pastinya lebih tinggi mobilnya. Terus di sini juga posisi berkendaranya, karena mobil dimensi ini besar, jadi saya harus lebih memperhatikan bagian belakangnya ya, buntutnya. Kalau di bagian depannya sih hidungnya sih nggak terlalu panjang ya, jadi masih terkontrol banget dari mengemudi ini, lebih kelihatan jelas karena kacanya kan juga ukurannya besar. Tapi di sini kedap suaranya, kenyamanannya sangat bagus sekali, saya akuin. Sangat nyaman sekali juga kalau bawa sendiri juga oke-oke aja sih menurut saya sih. Di sini nggak usah pakai supir juga nggak apa-apa ya, misalkan teman-teman punya anak, istri, nggak apa-apa di belakangnya kita nyetir ya. Oke juga. Cuman ya yang saya bilang beradaptasi lah dari sisi mengemudinya, karena mobil ini juga pastinya mempunyai bobot yang sangat besar dan dimensinya yang panjang, jadi kita beradaptasi di manuver ya. Tetapi untuk biasa kalau masuk jalan kecil memang kita juga harus berhati-hati karena mobil ini kan juga lebar. Nah, kalau untuk nyelip-nyelip nih kayaknya agak susah ya, karena mobil ini nggak lincah ya, bobotnya kan juga berat nih, nggak lincah. Untuk setirnya sendiri sih ya, enak sih teman-teman, enteng. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya di sini sih rata-rata 1,8 1,9 ya di dalam kota. Main irit lah. Untuk tenaganya kita lihat, ini ada posisi tidur. Untuk suspensinya sih saya bawanya di sini enaknya empuk gitu loh. Jadi nyaman juga, oke. Kalau Alphard di setirin sendiri menurut saya sih oke kok. Masih enak. Tenaganya juga di sini lembut. Perpindahan maticnya juga sangat halus. Sangat soft sekali. Cuman memang pas ngeliat kaca belakang, waduh jauh juga ya. Di sini kelihatan banget tuh jauh ya. Kayak yang saya bilang harus lebih beradaptasi kalau mau langsung bawa mobil ini. Cuman selebihnya overall mobil ini enak dikendarain sendiri. Misalkan teman-teman nggak usah pakai jasa supir, menurut saya sih juga nggak apa-apa ya. Bawa sendiri juga enak kok mobilnya, kendarain. Cuman memang kalau untuk manuver sih nggak bisa selap-selip yang langsung kayak sedan gitu ya. Jadi memang harus lebih sabar sih kalau dalam kemacetan di Jakarta, lebih sabar aja. Untuk suara yang tadi saya bilang terdengar sangat jernih, enak banget mobil ini. Nah, tadi juga kita lihat kan speakernya banyak ya di belakang. Sampai depan juga masih kedengeran, suaranya masih enak, bagus. Jadi sih menurut saya, misalkan bagi teman-teman yang ingin mengambil mobil Toyota Alphard untuk bawa sendiri tanpa jasa supir, menurut saya sih masih oke lah, masih sangat enak juga. Yang penting kebutuhannya, misalkan tadi saya bilang, misalkan teman-teman udah berkeluarga, bawa anak kecil, jadi mereka bisa lebih lega di baris kedua. Apalagi kalau anak kecil kan suka mainnya lari-lari gitu. Di baris kedua tuh lebih enak, dia lebih lega. Untuk pajak mobil ini di sekitaran 4-5 juta ya tahun 2009. Oke teman-teman, jadi
menurut pendapat saya pribadi, untuk mengendarai mobil Alphard ini memang cuman sedikit dibutuhkan beradaptasi untuk melihat sisi samping dan panjang bodi mobil ini agar pas nanti mau belok atau ke jalan yang agak kecil kita udah lebih dapat feelingnya ya. Kalau bagian depan enak karena hidungnya juga nggak panjang, jadi lebih terkontrol banget. Makanya kan di samping dibantu dengan kamera ya tadi, samping depan. Sama belakang juga sorry ada kamera, tadi saya kelewatan. Di belakang juga ada kamera, jadi untuk parkir bisa langsung kita lihat dari layar yang ada di tengah sini. Oke, teman-teman, menurut saya kesimpulannya bila teman-teman lagi mau membeli mobil Toyota Alphard tahun 2009, mencari kenyamanan di baris kedua ini, menurut saya sih sangat worth it ya untuk dibeli ya. Cuman memang harus diperhatikan lahan parkir di rumah karena mobil ini mempunyai dimensi yang sangat besar. Terus juga harus budget pajaknya, konsumsi BBM-nya juga harus diperhatikan teman-teman. Seperti itu aja sih. Overall mobil ini memang sangat nyaman ya untuk di bagian penumpang sini, buat sangat santai sekali kalau pakai jasa supir. Cuman kalau mau setir sendiri, tadi yang saya bilang, saya review, juga sangat enak kok buat dikendarain sendiri. Itu aja teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini, di like, misalkan ada tambah-tambahan dari teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila memang ada kurang dan salah dari penjelasan saya. Terima kasih, sampai ketemu teman-teman.